Altarnya ini tuh udah ada, udah berdiri di atas Bukit Zaitun dan udah siap buat dipakai. Ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. Upacara ini tuh bukannya nurunin Mesia, yang ada malah nurunin Dajjal. Sumpah ini banyak banget yang DM ke gua bilang, "Bang, bahas sapi merah, Bang. Bahas sapi merah, Bang." Dan ternyata emang lagi cukup rame ya masalah sapi betina merah yang katanya lagi disiapin sama Israel buat ritual pemanggilan Mesiahnya mereka. Buat ritual manggil juru selamatnya mereka. Yang sama banyak orang ini tuh dianggapnya tuh ritual pemanggilan Dajjal. Wah, menarik nih. Dan yang menariknya lagi, ternyata banyak banget juga loh media-media berita internasional yang ikutan ngebahas ini. Jadi ya emang sapi merah ini tuh ada sisi historisnya. Nggak sekedar mitos atau konspirasi belaka. Dan ya buat kita yang muslim, kedatangan Dajjal tuh kan emang jadi salah satu tanda kalau kiamat tuh bakal segera datang kan. Makanya akhirnya banyak yang ngaitin ritual ini sama kiamat. Dan setelah gue baca-baca beberapa sumber juga, ternyata persiapan ritual ini tuh bisa dibilang udah ready loh, udah siap. Dan ada kemungkinan ritualnya bakal dilakukan dalam waktu deket-deket ini. Waduh. Dan yang lebih menariknya lagi ternyata operasi Tufan Al-Aqsa di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, operasi serangan Hamas ke Israel yang ngebikin Israel jadi nyerang jalur Gaza sampai sekarang, itu juga dipicu sama keberadaan sapi merah dan rencana ritual tadi yang ternyata ada hubungannya sama rencana pembangunan kuil di wilayah Masjid Al-Aqsa. Tapi sebenarnya ini tuh ritual apa sih? Kok sampai disebut bakal memicu turunnya Dajjal? Dan apa kaitannya sama sapi merah betina? Ya udah kalau gitu, ayo langsung saja kita bahas ritual pengorbanan sapi merah di Yerusalem dan rencana pembangunan kuil ketiga di wilayah Al-Aqsa di Learning by Googling. Ya, kayak yang sempat gue bilang tadi, sebenarnya keberadaan sapi merah ini tuh berkaitan ya sama serangkaian ritual yang perlu dilakukan sebagai persyaratan buat ngediriin bait suci. Buat ngediriin kuil sucinya umat Yahudi di Yerusalem. Nah ini mungkin sebelum kita bahas soal sapi betina merah yang lagi heboh ini, sebelum itu enaknya kita bahas dulu kali ya tentang bait sucinya dulu. Ini tuh sebenarnya apa sih? Dan kenapa butuh sapi merah buat ngediriinnya? By the way, bait suci ini tuh bacanya beneran bait ya, bukannya bait. Ini bacanya bait. Kalau nggak salah ini tuh bahasa Arabnya rumah ya. Bener apa enggak sih? Kalau bener ya bait suci berarti artinya rumah suci. Nah jadi bait suci ini tuh simpelnya pusat peribadatannya orang-orang Yahudi. Lokasi paling sucinya umat Yahudi. Ya semacam kiblatnya mereka gitulah. Dan salah satu ritual yang dilakukan di bait suci ini adalah upacara pengorbanan, termasuk pengorbanan sapi. Dan kalau menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, bait suci ini tuh dulunya tuh dibangun di Temple Mount, di Bukit Bait Suci. Kenapa dibilang dulunya? Soalnya kuil yang aslinya tuh udah lama banget hancur, udah lama banget nggak ada. Sampai akhirnya di Bukit Bait Suci ini, yang dulu jadi tempat kuilnya berdiri, sekarang udah berubah jadi Kompleks Al-Aqsa. Udah berubah jadi salah satu tempat paling suci buat umat muslim. Makanya selain buat agama Yahudi, Bukit Bait Suci ini atau Al-Aqsa ini juga tuh jadi lokasi suci buat semua agama Abrahamik. Jadi ya di sini termasuk Islam sama Kristen juga. Ya buat yang muslim gue yakin lu pasti nggak asing lah sama istilah Baitul Maqdis yang jadi tempat vital di peristiwa Isra Mi'raj. Nah Baitul Maqdis itu kalau diterjemahin ke bahasa Ibrani jadinya Beit Hamikdash, atau kalau bahasa Indonesianya jadinya rumah suci, kuil suci, bait suci. Ini nyambungnya sampai ke situ ya. Nah, kuil yang pengen dibangun sama umat Yahudi sekarang ini tuh merupakan kuil ketiga, merupakan bait ketiga. Setelah dua bait sebelumnya hancur ribuan tahun lalu. Emang dua bait sebelumnya berdirinya kapan? Buat bait yang pertama atau yang dikenal dengan nama Bait Salomo, kuil Sulaiman, itu diperkirakan dibangun di tahun 957 sebelum Masehi. Kuil Solomon ini tuh dibangun buat ngegantiin tabernakel, buat ngegantiin kemah suci yang biasa dipakai sama orang-orang Yahudi buat jadi tempat beribadah setelah mereka terusir dari Mesir. Dan setelah kurang lebih 400-an tahun berdiri, Bait Salomo ini kemudian runtuh setelah dihancurin sama orang-orang Babilonia. Tapi terus sekitar 100 tahun kemudian, bait suci ini dibangun lagi di tahun 515 sebelum Masehi sama Raja Agung Herodes. Makanya bait yang kedua ini dikenal juga dengan nama Bait Herod, sesuai nama tokoh yang ngebangunnya. Tapi lagi-lagi setelah kurang lebih 400 tahun berdiri, bait suci umat Yahudi ini runtuh lagi setelah berhasil dihancurin sama pasukan Romawi di peristiwa pengepungan Yerusalem yang terjadi di tahun 70 sebelum Masehi. Jadi ya emang bait 1 sama bait 2 ini tuh jaraknya jauh banget ya sama rencana pembangunan bait ketiganya. Dua-duanya sebelum Masehi loh. To understand, you have to go back nearly 2,000 years when the ancient Romans destroyed the last temple in the city. To rebuild it, these believers point to the Bible's book of Numbers. It commands the Israelites to sacrifice a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke. Only then can the temple rise again. Dan akhirnya setelah lebih dari 2000 tahun sejak bait suci terakhir berdiri,
Gagasan buat ngediriin bait ketiga, buat ngediriin kuil suci ketiga, belakangan ini tuh jadi topik yang banyak disuarakan. Dan sebenarnya pendirian bait ketiga tuh bukan sesuatu yang baru loh buat orang-orang Yahudi. Soalnya harapan dan permohonan buat ngebangun lagi bait suci itu tuh jadi bagian dari doa harian resminya orang-orang Yahudi. Jadi di doa-doa hariannya umat Yahudi tuh ada harapan buat ngebangun bait suci ini tuh ada. Jadi ya emang bait suci ini tuh jadi kayak semacam goals besarnya umat Yahudi gitu ya. Tapi walaupun jadi goals besar, walaupun jadi tujuan bersama, tapi tetap juga banyak orang Yahudi yang nentang rencana pembangunan bait ketiga ini. Kenapa malah ditentang? Nah ini nih, jadi kayak yang gue bilang tadi, bait suci itu kan jadi tempat sakral buat upacara pengorbanan kan. Nah masalahnya sekarang beberapa rabi Yahudi berpendapat kalau upacara pengorbanan tuh udah nggak relevan lagi buat umat Yahudi. Menurut rabi-rabi yang nolak ini, upacara pengorbanan tuh sama Tuhan udah diganti jadi upacara doa yang levelnya tuh lebih tinggi daripada kurban. Terus selain itu, upaya pembangunan bait suci di masa sekarang juga kan banyak ditentang sama tokoh-tokoh agama Yahudi. Karena ini dianggap semacam mendahului kodrat gitu. Soalnya mereka beranggapan bait suci tuh cuma boleh dibangunnya di era mesianik, di zaman dimana sang Mesia udah turun. Lah sekarang Mesianya aja belum ada, masa kuilnya mau dibangun duluan? Mereka mikirnya gitu. Ditambah lagi persyaratan pembangunan bait suci ini juga tuh banyak dan ribet banget. Makanya mereka ngelihat kalau pembangunan bait suci di masa sekarang tuh nggak tepat dan bisa dibilang nggak mungkin lah. Since occupying East Jerusalem in 1967, right-wing Zionists have long sought to build a third temple in place of the Al-Aqsa Mosque. While initially the goal only of fringe groups such as the Temple Institute, the plan has been mainstreamed in recent years, with groups of settlers regularly storming the Muslim compound. Tapi walaupun sama rabi-rabi dan tokoh-tokoh agamanya tuh udah ditentang, tapi tetap aja ada sebagian kecil kelompok Yahudi yang kekeh berencana ngebangun bait suci ini. Kelompok-kelompok yang kekeh ini tuh dipimpin sama Temple Institute, organisasi yang emang fokusnya tuh pengen ngebangun bait ketiga ini. Kalau menurut mereka, kunci utama biar bait suci ketiga bisa dibangun adalah dengan cara pengorbanan sapi betina merah sebagai media penyucian diri. Nah, iki. Dan yang harus kita tahu, selain penolakan dari tokoh-tokoh agama Yahudi, salah satu penghalang pembangunan bait suci ketiga ini adalah izin dari Knesset, izin dari parlemennya Israel. Itu juga belum ada tuh soalnya tuh. Tapi ya tetap nggak ngaruh, walaupun penolakannya datang dari orang-orang yang posisinya lebih penting, lebih tinggi, tapi tetap ini nggak ngehalangin ambisi mereka buat segera ngelakuin upacara ini. Buat segera ngelakuin ritual ini, biar cita-cita pembangunan bait ketiga bisa segera terlaksana. Dan makanya karena itu, kalau menurut Middle East Eye, saat ini di Yerusalem tuh udah ada semacam peternakan gitu, yang isinya tuh 5 ekor sapi merah. Wah, udah ready dong nih. Tapi kenapa sapi merah? Soalnya menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, bait suci ketiga tuh cuma bisa didiriin setelah dilakukan upacara pengorbanan khusus, di mana sapi merah bakal jadi objek pengorbanannya. Dan ini sapi merahnya nggak boleh sembarangan ya. Sapinya tuh harus sapi betina yang usianya nggak terlalu muda tapi juga nggak terlalu tua. Terus warnanya juga harus sepenuhnya merah. Nggak boleh ada satupun bulu warna lain. Terus nggak boleh ada cacat juga, dan nggak boleh sapi yang pernah dipakai ngebajak atau jadi tunggangan. Bahkan sesimpel lu pernah naruh jaket di atas sapinya aja itu nggak boleh tuh. Kalau pernah gitu dianggapnya sapinya udah kehilangan kesuciannya. Ini segitunya ya. Tapi ya berarti bakal susah banget dong nyari sapi yang speknya sesuai sama syarat-syarat tadi. Dan karena susah banget inilah, makanya akhirnya si Temple Institute dan banyak organisasi yang berambisi ngebangun bait ketiga ini, mereka tuh beneran butuh waktu sampai puluhan tahun buat nyari sapinya. Buat nemuin sapi yang bener-bener pas sama syarat-syarat tadi. Bener-bener keliling dunia mereka nyari sapi yang memenuhi kualifikasi ini. Sampai akhirnya mereka nemuin sapi yang spesifikasinya sesuai di Texas. Di mana sapi yang menurut mereka sesuai spek itu ternyata adalah sapi Angus merah. Nah tapi setelah nemuin jenis sapinya pun mereka masih harus nyari sapi yang pas lagi kan. Yang warna bulunya merah semua, nggak boleh ada warna lain. Terus yang nggak cacat ya, yang macem-macem lah sesuai sama syarat-syarat tadi. Dan itu kan lama lagi. Dan ketika udah ketemu pun yang jadi masalah lagi kalau menurut CBS News, ternyata ada undang-undang yang ngelarang ekspor binatang ternak yang masih hidup dari Amerika Serikat. Makanya akhirnya buat ngakalinnya, sapi-sapi yang waktu itu masih muda, mereka tuh didaftarinnya tuh sebagai binatang peliharaan, biar bisa dibawa hidup-hidup ke Israel. Ini nemu aja ya celahnya ya.
It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. Terus selain sapi, mereka juga tuh udah nyiapin berbagai persiapan lain buat upacara ini, buat ritual ini. Kayak misalnya masih menurut CBS News disebut, ritual pengorbanan ini tuh harus dilakukan di atas sebuah altar tinggi berwarna putih yang disebut mesbah. Dan menurut CBS, altarnya ini tuh udah berdiri di atas Bukit Zaitun dan udah siap buat dipakai. Jadi ya emang preparationnya udah sejauh ini. Nah sekarang kita masuk ke proses ritualnya, proses pengorbanannya yang sampai gue bikin video ini belum kejadian sih. Jadi proses pengorbanannya tuh harus dilakuin sambil ngeliat ke arah tempat bait-bait sebelumnya tuh berdiri. Atau berarti sambil ngeliat ke arah Al-Aqsa sambil dikurbanin sapinya. Nah setelah sapi merah tadi dikurbanin dengan cara dibakar, abu dari sapi inilah yang jadi media penyucian. Maksudnya media penyucian tuh gimana? Jadi gini, kalau menurut Yerusalem Post disebut, seorang Yahudi itu sebenarnya dia dilarang buat masuk ke area Bukit Bait Suci. Kecuali dia dalam kondisi suci secara ritual. Nah, syarat buat jadi suci secara ritual tuh adalah dengan cara make abu dari sapi merah tadi. Nah, makanya selama ini orang-orang Yahudi itu sebenarnya dilarang masuk ke wilayah Al-Aqsa. Karena ya mereka belum suci secara ritual kan. Jadi beda nih sama umat Islam yang basicnya tuh mereka emang boleh masuk. Ya, walaupun kalau umat Islam masuknya dengan pengawasan ketat dari aparat Israel ya buat sekarang ya. Nah, itu ingat ya poin pentingnya ya. Orang Yahudi tuh sebenarnya nggak boleh masuk ke wilayah Al-Aqsa karena mereka belum suci secara ritual. Dan buat jadi sucinya mereka butuh kurban sapi merah tadi yang ternyata sekarang udah disiapin tuh di Yerusalem tuh. Nah, jadi kebayang dong kalau misalnya upacara ini nantinya beneran dilakuin. Yang berarti orang-orang Yahudi udah mulai bisa masuk ke wilayah Bukit Bait Suci. Mereka udah mulai bisa masuk ke wilayah Al-Aqsa. Karena ya mereka udah punya stok abu sapi merah tadi kan. Dan dengan kondisi Palestina yang lagi dijajah sama Israel gini, jadinya sangat mungkin dong kalau nantinya wilayah Al-Aqsa itu jadi bakal dipenuhin sama orang-orang Israel. Jadi bakal dipenuhin sama orang-orang Yahudi dibanding sama orang-orang Islamnya. Dan kalau sampai kejadian, kalau udah gini, ujung-ujungnya orang Islam tuh jadi sepenuhnya dilarang masuk ke Al-Aqsa. Dan akhirnya rencana mereka buat ngebangun ulang bait suci di tempat Kubah Syakrak dan Masjid Al-Aqsa itu jadi sangat mungkin terjadi. Ditakutkannya begitu tuh. A massive altar already awaits where the heifers are to be burned. According to some believers, the ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. Oh iya, menurut Middle East Eye disebut, abu dari satu ekor sapi merah tuh diperkirakan bisa dipakai buat ngebikin 660 miliar air pemurnian. Ini sayangnya di artikelnya nggak disebut 660 miliar liter atau 660 miliar botol atau gimana. Tapi kalau gue sih nanggapnya kemungkinan ini tuh kayak bisa dipakai sampai 660 miliar kali dari satu ekor sapi doang. Jadi kalaupun tiap kali ada orang Yahudi yang mau masuk ke wilayah Al-Aqsa tuh harus bersuci dulu pakai air tadi, itu stoknya tuh ada banyak banget. Ya bisa dibilang kayak unlimited lah jatuhnya. Ada 660 miliar kan dari satu ekor sapi doang. Ini kan banyak banget, Jir. Terus juga menurut beberapa sumber disebut ada rencana kalau upacara pengorbanan sapi merah ini tuh bakal dilaksanakan di sekitar bulan Maret sampai April 2024. Atau tepatnya setelah Sabat Parah atau Sabat Sapi Merah yang dilaksanakan sebelum Paskah. Ini berarti sekarang dong ya. Dan selain umat Yahudi, pembangunan bait ketiga ini juga tuh dapat banyak dukungan dari kelompok Kristen evangelis. Soalnya di pertemuan doa dan pertobatan kelompok evangelis di Washington DC baru-baru ini, topik soal sapi merah dan bait ketiga tuh jadi pembicaraan utama di sana. Dan menurut CBS News, kelompok Kristen evangelis ini percaya kalau upacara pengorbanan sapi merah tuh bakal jadi penanda kehadiran Kristus yang kedua. Menurut mereka, warna sapi yang merah ini nih jadi simbol darah pengorbanannya Yesus Kristus. Dan ya, rencana dilakukannya ritual ini dalam waktu dekat inilah yang munculin narasi kalau Dajjal tuh bakal turun ke bumi. Bener-bener kalau ritual ini beneran dilakuin, kalau upacara ini beneran dilakuin, banyak orang yang percaya kalau upacara ini tuh bukannya nurunin Mesia, bukannya nurunin Juru Selamat, yang ada malah nurunin Dajjal. Dan ini sekaligus jadi penanda bakal terjadinya kiamat. Those sacred cows were showcased in Washington at a recent prayer gathering. Many evangelicals believe these red heifers will usher Christ's second coming. And we need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer, it's red for the blood of Jesus Christ. Dan karena ada ngebawa-bawa Dajjal sama ada potensi ngegeser Masjid Al-Aqsa,
Jadinya kabar ritual ini tuh jadi makin ramai di komunitas Islam dunia, termasuk di Indonesia. Di sosmed gue lihat udah banyak banget tuh yang ngebahas soal keberadaan sapi merah di Yerusalem ini dan kaitannya sama pembangunan bait ketiga di lokasi Masjid Al-Aqsa. Tapi terus ketakutan-ketakutan ini banyak dibantah. Salah satunya sama Melissa Jane Kronfeld, salah satu pemandu tur religi di Bukit Bait Suci. Dia bilang pembangunan kuil Bait Suci ketiga tuh tujuannya buat melestarikan lokasi itu sebagai lokasi penting bagi semua orang. Jadi rencana pembangunan Bait Suci yang ketiga tuh menurut dia tentang itu, bukan tentang ngancurin bangunan sucinya umat Islam. Terus Kronfeld juga bilang dia 100% yakin kalau bangunan-bangunan penting umat Islam itu tuh nggak akan dihancurin. Paling ya cuma dipindahin aja. Tapi ya gimana ya Mbak ya? Al-Aqsa kan emang basicnya di situ Mbak. Dipindahin pun nggak boleh loh Mbak. Bahkan Abu Ubaidah, juru bicara Hamas, di peringatan 100 hari Perang Gaza, dia nyebut kalau operasi Tufan Al-Aqsa tuh salah satunya tuh dipicu sama kehadiran sapi-sapi merah yang jadi simbol penghinaan terhadap tanah suci Al-Aqsa. Dan ya, karena menyangkut lokasi penting buat umat Islam inilah, makanya rencana pembangunan bait ketiga ini dari lama udah memicu kontroversi kan. Makanya nama operasinya kan Tufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa. Sebuah simbol kalau kalian macam-macam sama Al-Aqsa, kalian bakal disapu sama badai. Tapi ini berarti beneran segitu meresahkannya ya keberadaan peternakan sapi merah di Yerusalem tadi. Sampai jadi salah satu alasan Hamas nyerang Israel waktu itu loh. Terus selain Abu Ubaidah, ketua kajian Imam Al-Ghazali di Masjid Al-Aqsa, Mustafa Abu Swai, beliau juga nyampain hal serupa. Menurut beliau, walaupun banyak kelompok muslim yang nggak sependapat sama Hamas, tapi kalau udah berkaitan sama tanah suci Al-Aqsa, itu umat muslim nggak akan tinggal diam. Dia bilang, Masjid Al-Aqsa adalah milik semua umat Islam. Anda akan mendapatkan reaksi dari Indonesia, hingga Toronto, hingga New York jika macam-macam dengan Masjid Al-Aqsa. Saat ini ada lebih dari 2 miliar umat Islam di dunia. Ya ini saya setuju sih Pak, kalau Al-Aqsa sampai diapa-apain itu udah krusial banget sih. Udah, wah parah banget sih jatuhnya sih. Tapi menurut lu sendiri gimana? Apakah ritual sapi merah ini bakal dilakukan dalam waktu dekat? Atau lu percaya sama keberadaan ritual ini? Atau enggak sama sekali? Yang mana nih? Silakan komen. Hamas spokesman Abu Ubaidah released a video explaining the motivations behind the group's incursion into Israel on October 7th. Alongside Israel's continued occupation of Palestine, he also mentioned the bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. Ubaidah was referring to the plans of numerous right-wing Israeli groups who believe that a red cow must be sacrificed in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque and build the fabled Third Temple in its place. Nah, yang bikin masalah ini jadi makin menarik soalnya ada dalil di Al-Quran yang ngejelasin gimana sebenarnya keyakinan soal pengorbanan sapi merah ini bisa muncul di umat Yahudi, bisa muncul di Bani Israel. Jadi di Al-Quran upacara pengorbanan sapi ini tuh disebutin detail di surat Al-Baqarah ayat 67-75. Di situ disebutin kalau di zaman Nabi Musa tuh sempat terjadi sengketa di mana ada orang kaya yang terbunuh tapi nggak tahu siapa yang ngebunuh. Nah di sini karena mereka no clue banget, mereka nggak tahu sama sekali siapa pembunuhnya. Akhirnya Bani Israel tuh minta tolong ke Nabi Musa biar Allah bisa ngasih tahu siapa pembunuhnya. Dan dari situ akhirnya diperintah tuh sama Allah tuh buat ngelakuin kurban sapi betina. Tapi bukannya dilakuin, mereka nih malah minta permintaan kurban sapi ini sebagai ejekan gitu. Jadi sama mereka malah ditanya-tanya lagi gitu tuh. Ini ada syarat lainnya gak? Nanti dikasih syarat lagi, ditambah lagi. Ada syaratnya lagi gak? Digituin mulu sama mereka. Sampai akhirnya syaratnya macam-macam. Umur sapinya nggak boleh tua tapi nggak boleh muda juga. Warnanya harus kuning gelap. Sama nggak boleh dipakai narik bajak, sama nggak boleh cacat. Ini kan malah jadi ribet ya syaratnya ya. Dan banyak dipercaya intinya ini tuh malah jadi bentuk peringatan dari Allah gitu. Lu udah dikasih yang gampang malah minta yang susah. Akhirnya beneran dikasih yang banyak syarat kan. Akhirnya malah dipersulit kan. Dan akhirnya singkatnya mereka jadi bener-bener kesusahan nyari sapi yang bener-bener memenuhi syarat. Endingnya mereka malah jadi ribet sendiri. Dan akhirnya setelah sapinya ketemu, kurbannya dilaksanain, bagian tubuh si sapi ini dipakai buat mukul mayat orang yang tewas tadi, yang dibunuh tadi. Dan gak lama si orang ini langsung hidup. Terus dia nyebut kalau yang ngebunuh dia tuh adalah familinya. Yang ngebunuh dia tuh adalah anak-anak kerabatnya. Nah di sini kan berarti kan orang-orang Bani Israel ini mereka ngelihat mukjizat ya. Tapi sayangnya di ayat berikutnya dikasih tahu kalau orang-orang Bani Israel ini setelah mereka ngelihat mukjizat, bukan yang mereka malah beriman, yang ada mereka malah makin ingkar.
Bahkan mereka tuh malah ngubah aturan yang ada di dalam Taurat. Nah ini gue ngeliatnya jadi kayak nyambung nih. Pengorbanan sapi betina merah atau kalau di Al-Quran sapi kuning, itu kan tujuannya kan buat jadi media penyelesaian kasus kan. Tapi sama orang-orang Bani Israel, sama orang-orang Yahudi malah dijadiin upacara penyucian loh. Ini kan jatuhnya mereka ngubah-ngubah aturan semau mereka nih. Tapi kalau terutama yang muslim, menurut lu sendiri gimana nih tentang kejadian ini? Beneran ada hubungannya gak sama Al-Baqarah ayat 67 sama 75 tadi? Silakan komen. Tambahan dikit, ini penting juga nih. Jadi ada satu video di mana ada orang yang nanya ke Syekh Asim Al-Hakim. Pertanyaan dia tuh terkait dengan ritual sapi merah ini. Dia nanya, apakah ritual ini adalah tanda-tanda kiamat? Dan kata Syekh Asim Al-Hakim, dia bilang di Islam nggak ada tanda-tanda kiamat, ritual kayak gini tuh nggak ada. I've never heard of such a thing in Islam at all. And this is some of the bogus teachings of the Jews. And I'm not Jewish, I'm not a rabbi. So I don't know about these things, but in our religion, Islam, we have no mentioning of this and it has no significance at all. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang ritual pengorbanan sapi merah yang diyakini bakal dilakukan di Yerusalem. Kalau lu merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!